Kalian pikir ini YBA atau Viana? Bukan. Ini saya, Mr. Lee. Di episode spesial Kung Fu Undercover kali ini, kita akan membahas issues yang sedang panas di masyarakat Indonesia. Kita akan membahas bagaimana pertikaian ini menjadi sebuah pertikaian yang panjang hingga merambat ke politik dan mengorbankan karir para atlet. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan undang Shifu Martin Kusuma sebagai narasumber kita. Oke, sekarang kita di sini sudah bersama dengan Shifu Martin Kusuma. Halo Shifu, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai isu yang beredar di kalangan masyarakat, mengenai isu di antara Federasi Wing Chun Indonesia dan juga pengurus besar Wushu Indonesia. Shifu, kita kan Wing Chun Indonesia kan punya sisilah yang jelas ya, sampai ke Yip Man. Tapi kenapa masih ada banyak nih pihak-pihak yang mempertanyakan tentang legitimasinya kita, Shifu? Gini, kalau yang bertanya tuh pasti nggak punya legitimasi biasanya. Itu udah pasti, nomor satu. Kedua gini, orang kayak biasa lah, orang nyinyir tuh nggak heran ya, mau di medsos. Tapi kan nggak bisa kita menutup kemungkinan atau melihat kalau itu semua sudah ada standarnya sesuai induk organisasi ya, balik lagi ya. Seperti kita kan punya diakui sama organisasi, kita diundang untuk kejuaraan dunia. Ya, terus ada sertifikasi, kayak saya sendiri juga ikut ujian untuk instruktur internasional kan. Betul sih. Nah, standar olahraga, kalau kita cerita standar olahraga itu kan semua sama ya, di karate kayak manapun sama. Ya, itu patokannya. Jadi kalau yang nyinyir berarti pertama dia itu memang nggak ada, kedua hanya mau jatuhin orang aja. Itu aja kan sebenarnya, menjelekkan orang aja. Itu aja. Shifu. Oke, itu kira-kira. Ya, terima kasih Shifu jawabannya. Nah Shifu, saya pertanyaan lagi nih Shifu. Nah Shifu, di Indonesia lagi beredar nih narasi yang beredar bahwasanya Wing Chun itu bagian dari Wushu. Nah, menurut Shifu, itu klaim yang valid secara historis atau tidak Shifu? Nah, saya jawab ini. Ini bagus nih. Sebenarnya kita udah sering informasi ke masyarakat juga. Hanya Indonesia doang yang seperti itu. Nomor satu itu ya, hanya Indonesia doang yang mengklaim bahwa Wing Chun bagian daripada Wushu. Cuma Indonesia. Kira-kira kenapa itu Shifu? Karena gini, karena gini, kan patokannya organisasi kan? Iya, betul. Kayak di Wushu kan IWUF ya? Iya. Nah, Wing Chun Athletic Association dan induk organisasi Wing Chun ya dunia berdiri 1967. 1967 loh. Ya. Udah lama kan ya? Betul. Nah, IWUF berdiri 1990. Beda jauh ya. Beda jauh sih. Ya. Di IWUF sendiri Wing Chun Athletic tidak bergabung di situ. Ngerti maksudnya? Itu dulu. Kita nggak ke bawah sini kan belum. Kita lihat induk sesama induk itu VTA aja sendiri tidak bergabung di IWUF. Nah, bagaimana ke bawahnya ya, kayak kita tangga ke bawahnya ngakui bahwa Wing Chun itu kan permainan orang kita aja kan sebenarnya. Betul Shifu. Nah, itu nggak ada sebenarnya. Di luar tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Wing Chun itu bagian dari Wushu, nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun IWUF tidak ada Wing Chun di dalamnya Shifu ya. Memang tidak ada. Gini, buka aja di bukunya IWUF, saya sudah pelajari itu. Betul. Di dalam IWUF tuh apa aja yang bergabung sejak 1990 tuh, siapa aja bergabung, syarat syarat dari suatu turnamen dari IWUF apa aja tuh nggak ada kok. Dan itu nggak ada masuk di Wing Chun sama sekali. Oke, berarti teman-teman di sini sudah cukup jelas ya, kita mendengarkan penjelasan dari Shifu bahwasanya Wing Chun itu tidak tergabung secara organisasi oleh IWUF Shifu ya. Enggak. Jadi memang kalau kita sebenarnya gini, cuma di Indonesia toh. Indonesia aja gini, Shifu ya. Kalau Wing Chun kan ada juga dong di China ada Wing Chun. Betul, ya. Shifu. Karena Wing Chun kan dari Fosan. Nah, contohnya gini, anaknya Ip Man yang paling besar, Ip Chun kan suka bikin turnamen tuh di Fosan kan? Ya. Turnamen Wing Chun kan? Ya. Bukan IWUF yang ngadain, tapi IWUF mensupport mereka. Jadi nggak ada permusuhan, sebenarnya nggak ada sama sekali klaim dari IWUF ini juga Wing Chun ini bagian kita, mereka bikin, tapi mereka mensupport acara Wing Chun gitu loh. Oke. Ngerti ya? Itu bedanya. Jadi nggak ada sama sekali, di kita aja sebenarnya maksain kalau kita tuh harus bergabung di dia. Oke, berarti kita bisa asumsikan bahwasanya ini sebenarnya agenda dari Wushu Indonesia aja, Shifu ya, memang di Indonesia aja, memang di Indonesia. Saya nggak tahu siapa, tapi intinya tuh memang di induknya enggak. Di induknya enggak ya? Ya, itu aja. Oke, Shifu. Berarti Shifu kalau misalkan ada organisasi nih, Shifu,
yang mengklaim bisa merepresentasikan Wing Chun Indonesia di sebuah ajang pertandingan dunia. Menurut secara etika persahabatan itu gimana Shifu? Nggak ada sih acara kejuaraan Wing Chun dunia, tetap masih VTA yang ngadain ya. Kita masih VTA Shifu ya. Yang mungkin di sini kali ya kalau saya bilang ya, karena gini loh. Wing Chun itu bedanya sama Wushu gini bedanya. Kita bedain ada dua yang bisa bedain ya. Pertama secara bela diri dan organisasi ya tadi ya. Beda kan? Itu organisasi dan bela dirinya beda. Kalau induk dari Wushu itu kan IWUF, International Wushu Federation. Ya. Kalau kita kan Wing Chun Athletic Association, itu kan dua sisi yang berbeda ya, sama keilmuan ya. Kalau bela diri Wing Chun sendiri, itu kan bagian dari Kung Fu harus ada lineage kan. Ada silsilah nih ke siapa, gurunya, jadi Ip Man ke siapa tuh. Nah, kalau di Wushu itu tidak ada lineage. Nah, kenapa tidak ada lineage? Pertanyaan lagi kan, karena gini. IWUF didirikan tahun 1990. Itu kenapa bisa ada? Karena gini, waktu 1989 dia kumpulin orang bela diri. Termasuk dari Indonesia ada yang hadir kok. Yang di Indonesia tuh dari Lobanteng. Yang datang 2 orang, setahu saya. Siapa tuh anaknya Lobanteng? Xiao Giok sama muridnya. Saya lupa nama muridnya. Kebetulan muridnya itu punya anak saya kenal. Nah, dia yang cerita ke saya kebetulan di situ. Mereka datang ke konferensi itu. Nah, pada masa itu, tahun 1989-90 itu ya, waktu membentuknya IWUF itu, atau membentuk bela diri Wushu, ya, dikumpulin semua bela diri, semua nyumbang ilmu. Ngerti ya, gerakan. Hanya gerakan aja. Nah, jadilah yang namanya Nanxian, sama apa lagi saya lupa ya, Changqian kalau salah saya, ya. Nah, itu tuh kumpulan bela diri dari macam-macam kungfu. Jadi sebenarnya udah bela diri baru ya, bukan bela diri lama. Kayak kalau di Korea Yong Mudo gitu loh, bela diri baru. Atau kalau yang baru lagi tuh kayak Jeet Kune Do atau MMA hal yang baru. Itu gabungan. Ya. Nah, itu asal musul dari bela diri Wushu. Berarti ya, itu bedanya. Nah, kalau organisasi yang menaungin itu kan IWUF, itulah diriin IWUF. Nah, waktu itu pada masa itu kebetulan VTA kan udah ada, Ip Man udah ada ya. Dia saya nggak tahu dia tidak diundang atau memang Wing Chun Ip Man tuh tidak mau hadir. Kenapa? Nah, kenapa? Karena Ip Man itu kan orang nasionalis. Dia lari ke Hong Kong karena menangnya komunis kan? Betul. Ya nasionalis ya bedanya ya. Dia lari ke Hong Kong. Nah, karena komunis menang. Nah, tahun 1990 itu kan masih komunis sampai sekarang ya Cina, dan dia nggak mau. Jadi Ip Man tidak, apa mungkin diundang dia tidak datang? Artinya gini, Wing Chun tidak hadir pada konferensi itu. Tidak mengkasih sumbangsi ya untuk keilmuan dan dicatat bahwa itu bagian dari mereka. Boleh cek sejarahnya dan lihat literaturnya kok nggak bisa bohong. Mungkin yang mereka salah tafsir, mungkin ada salah satu itu, ada satu yang datang itu Pai He, disebutnya Yong Chun. Oke, Shifu. Ya, dari Fujian, Pai He, ya, itu mereka bergabung. Itu bedanya. Tapi Pai He itu kan Bangau Putih ya, Yong Chun itu Bangau Putih, bukan Wing Chun ya yang sekarang kita belajar ini. Penyebutan aja yang sama Shifu ya. Ya, penyebutan sama. Ya, Yang itu yang orang mungkin salah tafsir di situ sebenarnya. Kita nggak bisa salahin juga, mungkin ketidaktahuan orang di sini. Oh, dia pikir sama karena maksain gitu kan. Padahal itu nggak seperti itu. Itu sebenarnya. Nah, Shifu, di sini kita di Indonesia juga beredar nih Shifu, bahwasanya Wing Chun itu harus bergabung dengan Wushu dikarenakan Wing Chun dan Wushu itu sama-sama dari Tiongkok. Menurut Shifu, itu logika yang masuk akal atau tidak, Shifu? Tadi udah saya singgung sedikit gitu loh, gini. Kung Fu di Tiongkok tuh banyak. Bela diri ya, saya sebut bela diri Tiongkok banyak. Salah satunya kalau mau gabungin, ya ada berapa yang saya kasih contoh satu gitu gini. Di Tiongkok bagian utara atau barat ya, itu banyak gulat. Kok nggak pernah gulat itu disebutnya Wushu ya? Oh iya ya. Pertama, ya itu pertama dulu. Gulat itu nggak pernah masuk ke Wushu. Tetap gulat aja kan? Iya. Ya, pertama ya, itu paling kelihatan itu bela diri kan sama ya, gulat. Kenapa gulat Cina nggak masukin ke Wushu? Oke, pertama. Kedua, gini. Di Cina itu ada bela diri yang kayak Wing Chun nih, pindah ke negara lain. Contohnya gini, Sorenji Kempo. Sorenji Kempo tahu nggak artinya? Itu artinya Shaolin Jepang. Oh, ya. iya. Sekarang di pertandingan di SEA Games, Asian Games, oke? Kedua, karate. Karate kan dari Okinawa mereka dapatnya dari Pai He ya. Ya, itu sudah diakui. Boleh dari lihat websitenya karate atau Sorenji Kempo. Kita bukan asbun ya, pakai data. Nah, sekarang karate apakah masuk ke Wushu? Tidak, Shifu. Enggak kan? Iya. Ya
Jadi itu persepsi orang, cara pemikiran seperti itu tuh orang nggak ngerti. Yang namanya olahraga yang dipertandingkan ya, artinya sport itu berdasarkan organisasi, induk organisasi. Balik lagi tadi kita di awal cerita. Semua nggak bisa digabung antara, oh ini dari Cina tuh harus gabung. Nggak, induk organisasi. Kayak di Jepang. Di Jepang itu Jinjutsu, yang lain-lain tuh ada yang sama, hampir sama lah ya. Atau bela diri sport yang lain, misalnya tenis. Ada sekarang tenis yang lagi ramai apa? Padel. Kenapa nggak digabung di tenis saja? Betul, Sifu. Atau banyak ball ya, saya lupa tuh yang kayak tenis tapi raketnya kayu tuh. Apa ya, saya lupa. Softball, segala macam. Apa mesti masuk tenis? Enggak kan? Betul, Sifu. Yang ada ya, yang di KONI malah dipecahin. Nah, contohnya gini. Dulu ada cabur namanya angkat berat, itu ada angkat besi, angkat berat, dan binaraga. Gabung dia satu. Sekarang sudah pecah. Mereka berdiri sendiri. Binaraga sendiri, angkat berat sendiri, angkat besi sendiri. Betul tidak? Coba. Wah. Nggak ada yang digabung malah. Karena kenapa? Balik lagi. Mereka punya induk organisasi sendiri yang secara mandiri urus sendiri. Dan mereka juga mungkin karena punya ciri khas yang beda. Yang mana bisa binaraga. Terus kamu suruhin angkat besi. Pengurusnya nggak mungkin bisa. Dan itu selain karena organisasi juga, karena mereka juga punya identitas yang jelas juga. Nah, itu dia, itu identitas itu. Betul. Karena lucu juga Sifu ya, kalau misalkan kita pakai logis yang sama Sifu, berarti pencak silat sama sepak takraw harusnya jadi satu cabur Sifu ya. Ya memang dari Indonesia ya gabung semua. Iya Sifu ya. Ya tadi saya bilang kalau gitu karate pun gabung ke WUSU dong kalau gitu. Ya nggak bisa. Yang dilihat itu dari organisasi. Termasuk di Indonesia ada tarung derajat ya, pernah tahu tarung derajat? Tarung derajat, ya. Ya dulu kasusnya hampir sama. Tarung derajat dulu dibilang ada sebagian yang nggak ngerti juga bilang tarung derajat kan bagian dari bela diri Indonesia. Makanya waktu itu sulit mereka masuk KONI, dan terakhir udah masuk KONI karena memang beda. Mereka bela diri sendiri, bukan ke silat gitu loh. Iya. Ya akhirnya mereka berdiri sendiri sampai hari ini. Ya, jadi alasan itu ya itu klise lah, itu orang nggak ngerti dan dibuat-buat aja. Jadi sebenarnya alasan yang dibuat-buat ini sangat disayangkan juga Sifu ya, karena mereka-mereka yang berspekulasi seperti ini itu adalah orang-orang yang memiliki posisi tinggi Sifu di pemerintahan kita Sifu. Ya itu urusan lain ya, tapi intinya gini, mereka nggak pernah berani dan tanya narasumber yang sebenarnya seperti apa. Ya, bukan pakai ego. Jadi kita orang olahraga ya gini lah. Kita orang olahraga main sport harus sportif, itu dulu nomor satu. Kalau kamu nggak sportif ya kamu jangan main di olahraga. Ini bukan politik, bukan bangun politik ya, sorry. Ini kalau kamu cerita bela diri, cerita sport, kalau sport berarti kan di pertandingan ya. Itu kan harus fairness ya. Ya, harus sportif juga kan? Betul sih. Itu artinya kamu nggak fairness dan nggak sportif. Ya, sportif sih. Ya, jangan ngaku-ngaku kamu bela diri kalau begitu, atau ikut sport kalau gitu. Apalagi mengklaim cabul orang lain Sifu. Ya, betul. Itu nggak sportif. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, Sifu, kita kan tadi sempat bahas-bahas ya soal organisasi ya. Nah, berarti kalau kita ngomongin di dunia olahraga yang resmi, Sifu, berarti kan pengakuan itu kan penting ya, Sifu ya? Betul. Nah, betul. Tapi kalau syarat pengakuannya adalah harus melepas identitas aslinya. Nah, menurut Sifu, itu pengakuan atau penjajahan, Sifu? Bukan penjajahan sih, kalau menurut saya kayak gini. Kalau kamu melepas itu, artinya kamu udah nggak ada lagi. Oke. Ya punah dong, bukan dijajah lagi, itu dimusnahkan sebenarnya. Ya, untuk kasus seperti gini, saya kasih contoh. Kasus kungfu aja. Sekarang kan orang berpikir kungfu itu wusu. Kan beda kan, tadi saya cerita. Wusu itu bela diri baru kan. Karena gini, sebutannya ada beda gini. Wusu itu orang lebih ke seni kan. Kenapa? Ya. Kita lihat. Kalau saya belajar wusu, ya indah gerakan loncat-loncat lah. Tapi nggak dipakai. Kenapa? Waktu pertandingan fightingnya itu jadinya kayak boxing. Ya. Terus yang kamu belajar kemana ilmunya? Hilang kan? Betul sih, Fu. Beda sama Wing Chun. Wing Chun kita belajar bela diri jarak dekat kan? Kita bisa mukul dalam jarak dekat. Makanya pertandingannya pun gaya Wing Chun dengan kotak yang 1,5 meter. Sistem penilaian pun beda. Sistem penilaian kita kan sesuai filosofinya Wing Chun. Nah kalau Wushu kan yang dinilai itu kayak akrobatik kan, sebenarnya loncat indah, bajunya cantik gitu loh ya. Itu beda banget. Udah lebih ke seni ya. Makanya kita nggak perlu lihat Santa berantemnya pakai tombak sih Bu ya. Bukan tombak aja, gaya. Kamu pernah lihat orang Sanda itu semua kayak kickboxing, tangannya kayak gini, nggak pernah kayak Ong Fei Hung kan? Ada pernah lihat? Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Oh, iya. Nah, yang kamu sebut Tai Chi juga, saya tanya sekarang, Tai Chi
kenapa saya agak sedikit ngomongin Tai Chi ya? Mungkin orang Tai Chi tidak tahu. Tai Chi dimasukin ke Wushu. Tandingnya, kalau tanding fightingnya, suruh ikutnya Sanda, ya mati. Kenapa? Nah, gini. Tai Chi yang bisa mukul itu cuman aliran Chen. Yang tidak mukul, gimana kamu suruh tanding kalau dia nggak pernah mukul, suruh ikut ke Sanda. Ngerti ya maksudnya ya? Paham, Sifu. Nah, artinya gini. Kalau Tai Chi bergabung pun, ya diakui pun, kamu mematikan Tai Chi-nya karena nggak pernah kasih dia untuk tanding fight-nya kayak gimana. Fight Gai Tai Chi ya. Fight Gai Tai Chi loh, saya nggak cerita. Ya, misalnya tanding Tuisao-nya. Tuisao. Itu kan harusnya ciri khas satu bela diri kayak kamu bilang. Ya. Kayak Wing Chun, Chisao itu ciri khasnya ya. Ya. Karate punya ciri khas komite. Gaya sendiri ya. Kalau itu kamu hilangkan, berarti kamu matiin nggak? Oke, berarti Sifu sebenarnya secara tidak langsung ini udah terjadi, Sifu. Ya, memang sudah. Artinya kalau Wing Chun bergabung ke sana pun, ya mati pasti Wing Chun. Wah. Ngerti ya? Makanya Itu sekarang intinya. kita upaya untuk mencegah itu, Sifu ya. Ya, bukan mencegah, memang nggak pantas juga untuk Masuk masuk juga, Sifu ya. Ya. Oke. Wah, sedih sekali ya teman-teman ya. Ya, mungkin karena ginilah ketidaktahuan orang yang memanage itu waktu zaman itu ya. Karena waktu dikumpulin kan belum tentu orang bisa kungfu kan. Orang-orang petinggi dulu pemerintah komunis waktu kumpulin jadi IWF kan mereka juga nggak ngerti. Taunya, oh ya gerakan itu sama kayak orang awam ya. Lihat kamu Tai Chi Indah yang senam pagi aja, wah dia jago kungfu. Padahal bukan, cuma senam tok. Ya, Sifu. Ngerti ya? Betul, itu sih bukan kita bilang mereka tuh mungkin jahat atau mungkin dia juga nggak ngerti. Oke. Ketidakngertian akan bisa jadi masalah seperti itu. Itu kira-kira. Kalau kita balik lagi ke Indonesia, Sifu. Kalau ada yang bilang Wing Chun itu, Wing Chun Indonesia ya lebih khususnya, Sifu ya, belum layak diakui secara nasional. Nah, prestasi seperti apa, Sifu, yang menurut mereka itu layak, Sifu? Nah, gini, balik lagi. Mereka tuh siapa? Pertanyaan gitu. Yang layak menilai tidak menilai kan orang yang expert. Dia juga nggak belajar Wing Chun, ngerti juga enggak gimana mau nilai kita. Betul sekali, Sifu. Ya, itu pertama. Kedua gini, kalau tidak layak, kenapa kita bisa juara dunia, juara umum lagi? Mereka aja nggak pernah juara umum kok. Bela diri mana? Coba sebutin yang pernah juara umum. Sampai hari ini ya. Kita buktiin aja. Jadi gini, nggak bisa cuma asbun kan. Jadi ngomong gampang. Sekarang saya tanya bela diri mana yang sampai hari ini juara umum di tingkat dunia ya. Terserah secara organisasi IWUF kek, atau bela diri karate kek, atau taekwondo yang juara umum. Nggak ada. Baru Wing Chun aja sampai baru Wing Chun sampai hari ini. Jadi asbun aja sebenarnya. Ya, jadi banyak kan gini loh, orang hanya bisa ngomong tapi nggak ada bawa bukti, nggak ada dasar, nggak ada bukti gitu loh. Jadi asal ngomong mah gampang, kamu boleh ngomong apa aja kan sebenarnya. Betul, Sifu. Ya itu dia. Berarti dengan prestasi yang kita sudah capai selama ini, Sifu, apakah mungkin bahwasanya seperti kata Sifu tadi, asbun mereka ini dilandasi karena adanya dorongan emosi iri, Sifu? Ya, bukan iri aja sih sebenarnya sih, nggak ke iri. Jadi gini loh. Di olahraga Indonesia ini, kita kalau mau fair ya, lebih susah sih. Udah larinya bukan sport murni gitu, olahraga murni ya. Lebih gini loh, banyak orang mau ambil itu dengan suatu tujuan. Misalnya ke arah politik mau sebagai ketua cabur itu duduk sebagai gini loh. Saya punya CV bagus gitu loh. Ya, ngerti ya? Apalagi bawa bendera merah putih di dunia tuh mana ada. Ya kan, kalau kita kan boleh, kalau juara di dunia boleh bawa merah putih. Kalau nggak, kamu orang gila yang di jalan bawa merah putih, nggak bisa. Nggak ada. Gini, kamu boleh cerita, ya, mau pejabat, kayak mau presiden siapa aja boleh. Saya cinta Indonesia, saya ini paling patriot. Ya, cuman dua yang bisa buktiin itu. Pertama, kamu perang, membela negara kamu. Kedua, kamu lewat sport olahraga, membela bangsa Indonesia, lewat olahraga itu. Ngerti ya? Itu real, bawa bendera Indonesia. Nih, merah putih. Orang tahu itu kamu bawa negara. Itu membuktikan paling jelas. Ya kan, tadi perang dan olahraga, itu aja. Oke, Sifu, berarti sebenarnya kembali lagi masalah ini mendasar ke konflik klasik di Indonesia. Ya, itu sudah biasa. Itu politik ya di mana-mana ya. Betul. Berarti itu yang menjadi alasan, Sifu, ya, kenapa sebenarnya banyak banget nih, Sifu, cabur-cabur di Indonesia yang mungkin berprestasi di luar negeri, tapi kurang mendapatkan sorotan, Sifu. Ya, balik lagi, kalau olahraga tuh hanya buat kendaraannya susah. Kasihan atletnya. Sebenarnya gini, kalau kita mau fair, kita lihat undang-undang olahraga juga ya sebenarnya ya. Di DPR kan sebenarnya yang mau kita benerin kan sebenarnya gini. Kalau ada dana atau apapun halnya, bukan dana aja, kegiatan apapun, sebenarnya yang
prioritas kan nomor 1 atlet dulu kan, bener nggak? Betul, Sifu. Nah, nomor 2 kan pelatih kan, bukan pengurusnya. Sekarang kan yang diperebutkan kan pengurus kan, mau Ya, jadi pengurus. ketua umum, masalah dana itu kan, atlet nggak pernah dilihat tuh sebenarnya. Banyak atlet yang miskin nggak, atau Iya. dapat dana misalnya, sering kan kita lihat di berita-berita atletnya ikut PON atau kejuaraan Asian Games, SEA Games dapat uang segini, tiba-tiba disunat uangnya hilang, nggak tahu kemana, tinggal 50% kayak atau berapa dipotong semuanya. Wah, Sifu, berarti ini sama saja atlet-atlet Indonesia ini mungkin kalau kata kasarnya itu mungkin seperti boneka aja, Sifu, ya berarti ya? Ya itu sudah rahasia umum. Jadi gini loh, kamu di Indonesia kan mau jadi atlet tuh belum bisa untuk hal tertentu ya, bukan hal tertentu, hanya berapa olahraga yang bisa kamu buat hidup kan sebenarnya. Ya. Yang lain kan nggak bisa kan sebenarnya. Coba kamu lihat bisa hidup, memang nggak bisa. Apalagi kalau kamu sudah pensiun, Wah. ya habis kamu. Betul, Sifu. Benar nggak? Betul, Sifu. Ya banyak kan sih gini, kalau bela diri ya kalau pensiun mungkin petinju atau yang lain jadi satpam aja kan banyak kan. Benar nggak? Kenyataan kan kayak gitu. Ya kan? Ya, Sifu. Mm-mm. Ya, Oke, Sifu, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, Sifu, Ya. ya. Berarti untuk posisi kita, Wing Chun Indonesia ini bagaimana, Sifu? Dengan kondisi yang organisasi Wushu Indonesia tetap mengadakan Wing Chun versinya mereka sendiri, Sifu. ya nggak ada gunanya juga. Ya kita jalan terus ya. Kita kejuaraan dunia kita ikut, tetap kita kok. Kita ke Jurnas tetap tiap tahun kan sebenarnya. Oh, kamu boleh ngaku tapi kan nggak diakui sama yang lain juga. Ya kayak kata dalam tempurung tadi saya bilang, percuma aja. Dan posisi kita pun sebenarnya kita ke KONI ya. Kalau kita mau tahu ceritanya kita di medsos kita juga ada. Kita itu sampai sekarang dipending gitu loh. Pending menjadi Pengesahannya anggota di KONI. pending Ya, waktu Oke. itu cuma 1 hari kita jadi anggota KONI. Habis itu kita pending karena sama menteri olahraga waktu itu ya. Ya. Nah, tapi kan sampai sekarang nggak ada kabarnya. Artinya gini loh, mereka nggak bisa apa-apain juga ya. Orang wushu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya orang fake kok mau gimana? Fake. Ya kan orang fake Wow. kok mau gimana? Nggak bisa apa-apa. Ya, Ya, Sifu. ya Nah. itu aja. Sifu, ini kita mungkin berpikir positif, Sifu, ya. Ya. Suatu saat kita semua dan teman-teman yang mungkin teman-teman atlet Wing Chun juga pasti yakin suatu saat kita pasti akan ini ya selesai ya pengesahannya Wing Chun ya. Dan ketika kita sudah menjadi olahraga resmi di KONI, Sifu, menurut Sifu bagaimana nih, Sifu, atlet wushu yang main di taulunya Wing Chun, Sifu? Gini, setiap olahraga beda. Khususnya masih art ya, bela diri ya. Kamu nggak bisa kan orang wushu atau orang Wing Chun ikut pertandingan di penilaian karate kan? Atau taekwondo. Nggak mungkin bisa. Ngerti ya? Kalau karate mungkin masih dekat ke Wing Chun deh, karena konsepnya sama. Nggak perlu bajunya indah-indah. Seragamnya kan sama semua. Betul. Bajunya sama ya. Di Wing Chun sama kita juga. Nggak pentingin baju. Nggak dinilai itu baju. Lu mau pakai kayak peri, kayak pangeran nggak ada gunanya. Ya, Ngerti ya? Intinya nggak dinilai itu kan bukan kita bela diri loh, nggak ada gunanya mulai itu. Ngerti ya? Yang kamu nilai kan filosofinya kan sebenarnya kayak Wing Chun Fajinnya tadi kamu sebutin. Ya konsep-konsep berapa yang dinilai itu yang dinilai dan itu disahkan standar itu oleh organisasi bukan kita. Bukan kita yang ngarang, bukan Federasi Wing Chun Indonesia yang bikin aturan itu sebenarnya. Kita mengikuti organisasi. Sama lah kayak gini. Wushu juga. Tanya bener gak Wushu? Standarnya ikut mana? Ikut IWUF. Memang kamu bisa ngomong sendiri? Nggak bisa. Mau dicoret kamu sama. Semua cabur di Indonesia, setiap negara tuh takut sama organisasi. Termasuk kita. Takut sama VT apa. Kenapa? Kalau kayak dicoret, kita nggak bisa tanding. Kayak FIFA aja, sepak bola. Kamu PSSI jagoan. Dicoret sama dia, kamu bisa tanding. Selesai kamu. Berarti ya? Jadi nggak bisa. Jadi balik lagi lah semua cabur, termasuk karate, kayak tetap bermuara pada organisasi. Sifu, kan tadi Sifu sempat mention ya, bahwasanya kita memang harus berpatokan terhadap organisasi untuk sebagai patokan penilaian kita pertandingan, Sifu ya. Nah, tapi bagaimana kembali lagi yang kasusnya tadi Sifu bilang bahwasanya di IWUF pun tidak ada Wing Chun, Sifu. Memang jadi bagaimana Sifu Wing Chun yang di Indonesia, Sifu? Berarti karang-karang dong, Sifu, yang Fajinnya yang kepala-kepala itu, Sifu. Gini. Jadi gini, kalau mau lihat di bukunya IWUF ya, kan saya pelajari juga. Yang dia ada tuh cuma Nanchen, Changchen. Itu standar. Lihat aja standar SEA Games. Ya. Asian Games. Itu aja. Itulah wushu. Nggak ada tuh yang dia bilang ini bla 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 bla. Kalau kamu mau bilang kungfu kayak tradisional, itu nggak ada. Wushu itu pun bukan kungfu modern.
Kungfu kamu tahu artinya kalau di China bahasa Mandarin itu wukong, bukan panggilnya wushu. Ya ingat ya, kungfu itu kan skill bela diri ya. Skill bela diri kalau di China itu bilangnya wukong, bukan wushu. Pernah dengar nggak Shaolin itu disebutnya wushu Shaolin? Nggak ada. Wushu Shaolin ada emang? Tidak ada Sampai hari tidak ini pernah nggak dengar. ada kamu wushu Shaolin. Utang pun nggak ada, dia bilang wushu utang nggak pernah sampai hari ini. Wah. Setahu saya malah Shaolin tidak bagian dari wushu malah sekarang. Oh iya, Sifu. Itu dia. Oke, berarti Nah, kok kamu bisa bilang semua bela diri China itu harus bergabung dan bagian dari wushu? Kan enggak kan? iya, Sifu. Berarti sebenarnya yang terjadi di Indonesia saat ini berarti itu murni ngarang aja Sifu berarti ya tahunya Sifu. Dari Ya. awal saya ngaco kan saya bilang. Ngaco aja berarti Sifu ya. Gini. Wah, sedih sekali Sifu ya. Balik lagi, banyak orang tidak mengerti kungfu ya. Tidak mengerti bela diri China. Tadi saya balik lagi, yang belajar Wing Chun juga, yang ke Hong Kong berapa orang? Yang benar-benar serius belajar yang nggak ada kan sebenarnya. Ngerti ya? Yang bukan cuman bela diri Wing Chun deh, yang lain juga sama. Intinya gini, kita belajar sesuatu kan harus selalu, sampai hari ini saya belajar gitu loh. Intinya sama ya, saya masih berguru kok walaupun saya udah lama ya. Nah, dan saya juga ikut ujiannya sampai level-level tertentu sampai saya bisa main golok kan tadi. Bukan serta-merta besok saya bukan tipe orang yang belajar di YouTube. Belajar dari video enggak. Saya nggak pernah lihat. Oke, Sifu. Terima kasih banyak Sifu informasinya udah cukup jelas mengenai isu yang beredar mengenai Wing Chun dan juga Wushu di Indonesia, Sifu. Semoga ini menjadi informasi yang cukup jelas buat kita semua dan dapat dicerna dengan baik. Dan untuk teman-teman yang menonton, boleh drop di komen jika ada pertanyaan atau pengen nambahin komentar ya. Dan juga mungkin buat kalian yang masih mau nyinyir ya, masalah Wushu dengan Wing Chun, boleh juga drop di komen. Nanti kita balas lagi dengan fakta. Oke, terima kasih. Ayo. Sifu, Terima kasih sampai jumpa semuanya. kembali lagi di episode Kung Fu Undercover berikutnya.